Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa baru kelas 7 SMP Negeri 2 Jumantono. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 2 Jumantono. Pada hari pertama MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, perkenalkan, nama saya Pak Andi Dwi Handoko. Pada MPLS kali ini, Pak Andi akan menyampaikan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Jadi karakter itu adalah sikap atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan para siswa itu mempunyai sikap atau karakter yang kuat, tentunya karakter yang positif. Baik, langsung saja. Mengapa kita perlu memiliki karakter positif yang kuat? Ya, karena di zaman yang serba modern semacam ini, banyak anak-anak atau banyak remaja yang karakternya kurang kuat, sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Karena banyak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, maka ada yang namanya krisis moral. Apa saja ciri-ciri krisis moral? Ya, salah satunya adalah para remaja kini sering melihat adanya pornografi, ya, terjerat pornografi. Kemudian ada pergaulan bebas. Ada lagi kekerasan remaja dan anak-anak. Selanjutnya ada remaja yang terjerat alkohol atau narkoba. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya ada kebiasaan menyontek. Nah, ini mungkin hal yang sepele tapi masih banyak dilakukan oleh para remaja. Menyontek tidak hanya ketika ulangan, tetapi ketika ada tugas dari sekolah, kemudian disuruh dikerjakan mandiri, tapi disuruh mengerjakan oleh orang lain. Itu juga salah satu dari bagian menyontek. Selanjutnya, ini sudah sering kita lihat dalam berita-berita. Ada remaja yang melakukan tindakan pencurian. Dalam istilahnya, masuk dalam kategori kriminal. Selanjutnya, banyak remaja yang sekarang itu berperilaku tidak sopan, baik itu terhadap temannya maupun terhadap orang tua. Itu beberapa ciri krisis moral. Untuk itu, maka kita perlu menguatkan karakter kita agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Nah, ada nilai utama pendidikan karakter. Apa saja itu? Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius ini berkaitan dengan agama. Kita taat beribadah atau tidak. Nah, selain beribadah, ya itu kalau beribadah kan tentang diri kita sendiri terhadap Tuhan. Nah, selain itu juga kita harus toleran terhadap pemeluk agama lain. Kita harus hidup berdampingan, hidup saling menghargai dan menghormati, sehingga terjadi kerukunan antar umat beragama. Itu yang pertama, nilai religius harus kita tanamkan dalam diri kita. Baik religius diri kita terhadap Tuhan, taat beribadah, dan lain-lain. Juga harus toleransi terhadap umat agama lain. Selanjutnya, nasionalis. Sikap nasionalis adalah sikap cinta dan bangga terhadap tanah air. Tentu saja tanah air Indonesia. Nah, sikap ini harus kita miliki karena kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kalian sebagai pelajar, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, maka kalian harus giat belajar. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi belajar bisa dimanapun. Belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Artinya, jika kita mempersiapkan dari sekarang, belajar giat, nah nanti kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang luar biasa tentunya. Kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya, nilai karakter utama yang ketiga adalah mandiri. Sikap mandiri adalah sikap yang bertanggung jawab dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Nah, sikap mandiri ini perlu dipupuk sejak dini. Contohnya ketika kalian diberi tugas, kalian harus mengerjakan secara mandiri. Jika tugas itu mandiri, tidak disuruh mengerjakan kakaknya, orang tuanya, atau tetangganya. Itu secara mandiri. Dan ketika belajar, tidak usah disuruh-suruh. Waktunya belajar ya belajar. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Waktu belajar digunakan untuk belajar, waktu bermain digunakan untuk bermain,
waktu makan ya digunakan untuk makan. Intinya adalah tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Selanjutnya adalah nilai utama pendidikan karakter yang keempat adalah integritas. Integritas itu bisa diketahui dari kejujuran, konsisten, dan cocok atau sesuai antara lisan dan perbuatan. Tidak plin-plan, mempunyai pendirian yang kuat. Misalnya ada anak yang disuruh untuk belajar, dia menjawab iya, tapi pada kenyataannya dia tidak belajar. Itu namanya belum punya integritas. Integritas ditandai dengan kesesuaian antara lisan dan tindakan. Misalnya ada anak yang dinasihati, dia bilang iya, tapi pada akhirnya masih belum bisa sesuai dengan nasihat itu. Nah, itu namanya juga belum punya integritas. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, nilai utama pendidikan karakter adalah gotong royong. Selain sikap mandiri, integritas, kita juga harus punya sikap gotong royong. Artinya kita bisa bekerja sama dengan orang lain, saling bantu-membantu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya tentunya adalah tujuan yang positif. Jangan bekerja sama untuk yang negatif. Contoh, ketika ulangan atau ketika ujian, nah, bekerja sama itu namanya bekerjasama yang negatif. Kerjasama atau gotong royong di sini adalah kerjasama untuk tujuan yang baik. Nah, itu adalah 5 nilai utama pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa. 5 nilai utama pendidikan karakter itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian kuat-kuat. Baik, selain 5 nilai utama pendidikan karakter, ada beberapa pesan, ya. Pesan untuk siswa baru kelas 7 SMP Negeri 2 Jumantono supaya kedepannya bisa belajar lebih baik di SMP Negeri 2 Jumantono. Baik, karakter kita harus baik, karakter kita harus kuat, karakter positif ya, untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus cerdas berkarakter. Nah, dari nilai utama karakter tadi, kalian harus bisa cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter itu cerdas berkarakter di rumah atau di lingkungan rumah. Kemudian cerdas berkarakter di sekolah. Dan di zaman yang serba digital ini tentunya cerdas berkarakter di media sosial atau internet. Yang pertama, cerdas berkarakter di rumah dan di lingkungan. Salah satu contohnya adalah taat beribadah. Jadi jangan sampai menunda-nunda ibadah. Yang kedua adalah patuhi dan hormati orang tua. Jangan sampai membantah atau tidak menghormati orang tua. Oke, yang ketiga adalah jaga nama baikmu dan sekolah. Artinya ketika kalian di rumah, kalian juga harus menjaga nama baik diri kalian dan juga sekolah. Misalnya, tidak berperilaku yang negatif di lingkungan rumah. Misalnya tidak merokok, tidak minum minuman keras, kemudian berperilaku sopan terhadap orang lain. Itu akan menjaga nama baikmu dan nama baik sekolah. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan masyarakat. Karena kita hidup bermasyarakat, maka kita harus aktif dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya adalah cerdas berkarakter di sekolah. Tentunya ketika kita di sekolah, sebagai siswa kalian harus patuh dan hormat terhadap guru dan karyawan. Selanjutnya, patuhi aturan sekolah. Semua aturan sekolah dibuat agar kalian menjadi lebih baik. Maka ketika kalian ingin belajar dengan baik, maka patuhi aturan sekolah. Selanjutnya, tunaikan kewajiban sebagai pelajar. Nah, karena ini masih dalam rangka PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19, maka kalian harus belajar di rumah terlebih dahulu. Nah, ketika belajar di rumah, ada mungkin beberapa tugas dari guru. Nah, tugas itu tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai menunda-nunda atau mengabaikannya. Ketika kalian abai terhadap tugas kalian, maka itu menandakan kalian belum punya karakter yang kuat, belum punya integritas yang kuat. Jadi, tolong nanti ya, entah siapapun itu yang memberi tugas, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika kesulitan? Kan daring, mungkin tidak bisa memahami pelajaran dengan semestinya. Nah,
Silahkan kalian hubungi guru kalian masing-masing, menanyakan bagaimana cara pengerjaannya. Jangan sampai ada tugas kemudian tidak dikerjakan, atau mengerjakannya asal-asalan, yang penting jadi. Nah, itu namanya kurang bertanggung jawab. Jadi kalian harus punya karakter yang kuat, punya motivasi yang tinggi dalam belajar. Ketika ada tugas, itu merupakan tantangan buat kalian untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya, hormat dan hargai teman sekolah. Jadi tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan karyawan saja kalian harus hormat, tetapi dengan teman-teman kalian, kalian juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya, cerdas berkarakter di media sosial atau di internet. Karena zamannya sekarang adalah zaman digital, akses internet sudah menyebar kemana-mana, maka kita harus cerdas berkarakter. Banyak kejadian viral karena ya kurang adanya karakter yang kuat dalam diri seseorang. Dalam cerdas berkarakter di media sosial ini, yang pertama adalah jangan posting hal yang negatif. Ya, jangan memposting hal-hal yang negatif. Contoh, kalian merokok digunakan untuk foto profil WA, foto profil di Facebook, atau diposting di Facebook, Instagram. Nah, ini akan berdampak ke banyak hal, mulai dari orang tua kalian, bahkan sampai ke sekolah. Nah, jadi jangan memposting hal-hal yang negatif. Selanjutnya, jangan komentar dengan kata-kata kotor. Nah, mungkin kalian suka berselancar di Facebook, di Instagram. Nah, kalian berkomentar. Nah, berkomentarlah hal-hal yang baik. Jangan berkomentar dengan kata-kata yang kotor. Selanjutnya, gunakan smartphone untuk hal-hal yang positif. Silakan kalian punya akses smartphone itu digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk membuat sesuatu yang kreatif. Karena dengan smartphone itu ada banyak hal di sana, banyak gunanya, tapi juga banyak kerugiannya. Misalnya akses pornografi, kemudian hal-hal yang negatif lainnya, jangan sampai. Jadi gunakan smartphone untuk hal-hal yang positif. Game seharian, tugas tidak dikerjakan, tapi hanya ngegame saja, misalnya seperti itu. Atau ditanya orang tuanya, tugasmu bagaimana? Ini baru dikerjakan. Tidak mengerjakan tugas, malah bermain game. Nah, itu karakter siswa yang tidak baik. Itu pesan dari Pak Andi untuk kita selalu cerdas berkarakter dimanapun. Baik, itu saja mungkin dari Pak Andi. Tentunya kalian sebagai siswa baru kelas 7 SMP Negeri 2 Jumantono harus bangga menjadi bagian dari sekolah ini. Baik, terima kasih. Itu saja dari Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.